Halo adik-adik kelas 3A sampai kelas 3E, selamat pagi dan semangat pagi. Apakah kamu termasuk murid yang melakukan PHBS? Ayo, apakah iya? Mister Ziki, apa sih PHBS itu? Jadi, PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa sih Mister Ziki kita harus melakukan PHBS? Karena ternyata ketika kita melakukan PHBS kita memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, dapat meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan pastinya menjadikan lingkungan kita sehat. Ada 8 indikator PHBS di sekolah. Ayo kita belajar bareng-bareng di sini bersama Mister Ziki. Yang pertama, kita harus mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Manfaatnya apa Mister Ziki? Manfaatnya itu adalah membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit. Kalau kita tidak mencuci tangan, akibatnya yang pertama ada diare, ada cacingan, dan penyakit yang lain. Kapan sih Mister Ziki kita harus mencuci tangan? Yang pertama, sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya setelah bermain, setelah memegang uang, setelah memegang binatang, atau setelah kencing dan buang air besar. Kita harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Ya, ini sangat amat penting untuk adik-adik kelas 3. Banyak manfaat jajan sehat. Yang pertama, meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak. Yang berikutnya itu ada beberapa bahaya ketika kita jajan sembarangan. Salah satunya kita dapat sakit perut dan diare. Ingat, kita harus beli makanan di tempat yang bersih, jauh dari tempat sampah, dan yang pastinya warna makan tidak mencolok. Yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Jamban itu apa Mister Ziki? Jamban itu seperti toilet. Kenapa buang air kecil dan buang air besar harus di jamban atau harus di toilet? Yang pertama adalah untuk menjaga lingkungan agar bersih dan sehat selalu, yang pastinya tidak berbau. Yang keempat, kita wajib olahraga yang teratur dan terukur sesuai dengan arahan Mister Ziki minggu kemarin. Yang pertama, ada beberapa tujuan olahraga. Yang pertama, agar tubuh bugar selalu, membantu pertumbuhan dan perkembangan, kita jadi tidak mudah sakit, yang pastinya kita membuat hidup kita menjadi semangat. Yuk kita lakukan olahraga sesuai arahan dari Mister Ziki agar tidak terjadi cedera. Yang kelima, kita harus memberantas jentik-jentik nyamuk. Karena beberapa nyamuk itu bisa membawa penyakit kepada kita semua. Kenapa Mister Ziki jentik nyamuk itu perlu diberantas atau perlu dibasmi? Gigitan nyamuk itu dapat menyebabkan penyakit. Ada yang membawa DBD, ada yang membawa penyakit malaria, dan ada yang membawa penyakit kaki gajah. Waduh, serem banget ternyata. Jadi kita harus memberantas jentik-jentik nyamuk. Ada beberapa cara untuk memberantas jentik nyamuk. Ada 3M+. Yang pertama menguras, yang kedua menutup, yang ketiga ada mengubur. Yang keempat, plus menghindari gigitan nyamuk. Pastikan di rumahmu tidak ada nyamuk ya. Yang keenam, tidak merokok di sekolah. Lah ini penting ini. Kamu masih kelas SD, jangan sampai kena yang namanya rokok. Karena rokok itu sama dengan racun, sangat amat berbahaya sekali. Selanjutnya, merokok itu adalah sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Jadi siapa yang bagi kakaknya atau orang tuanya yang merokok, tolong diberitahu harus menghindari rokok walaupun itu 1 batang. Selanjutnya, yang ketujuh ada menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Gunanya untuk apa Mister Ziki? Banyak sekali. Menimbang berat badan dan mengukur
3 badan itu dilakukan secara teratur setiap 6 bulan sekali, biar kita tahu kondisi badan kita. Manfaatnya apa, Mr. Ziki? Mengetahui pertumbuhan dan perkembangan. Yang berikutnya, kita mengetahui status gizi kita masing-masing. Hasil berat badan dan tinggi badan akan dicatat di kartu menuju sehat atau KMS. Oke, kita masuk ke indikator yang ke-8, yakni membuang sampah pada tempatnya. Ayo, siapa di sini kelas 3 yang nggak pernah membuang sampah pada tempatnya? Mr. Ziki, teman-teman, sampah itu merupakan sarang kuman dan bakteri. Jadi kita harus benar-benar membuang sampah pada tempatnya. Ada beberapa jenis-jenis sampah. Yang pertama itu ada sampah anorganik. Sampah anorganik itu seperti sampah bekas tas plastik yang kalian bawa atau bekas botol air minum yang kalian bawa juga. Itu adalah termasuk sampah anorganik. Yang berikutnya ada sampah organik. Sampah organik itu berasal dari daun-daunan atau kulit-kulit buah atau buah-buahan atau nasi yang kalian makan tidak habis. Itu adalah sampah organik. Yang ketiga itu adalah contoh sampah yang berbahaya. Apa aja, Mr. Ziki? Seperti pengharum ruangan, seperti gelas-gelas yang sudah pecah, itu termasuk sampah yang berbahaya. Nah, ingat ya, yang diajarkan oleh Mr. Josh kemarin itu ada 3R, ada reduce, reuse, yang terakhir adalah recycle. Oke, anak-anakku kelas 3A sampai kelas 3E, Mr. Ziki selalu mengingatkan jangan lupa untuk jangan buang sampah sembarangan. Oke, ayo kita hidup sehat, dimulai dari kita, untuk kita, dan untuk semuanya. Terima kasih, selamat pagi, dan salam olahraga.